Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 SD Islam Khairuna khususnya, dan anak kelas 3 di seluruh Indonesia yang menyimak pembelajaran dari guru. Bertemu lagi dengan Ibu Rina di sini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, seperti biasa kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Pada pelajaran PKN tema 4 subtema 2 kelas 3. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah kita diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap menghargai dan menghormati hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Siswa merupakan salah satu warga sekolah. Siswa memiliki peran sebagai peserta didik. Nah, anak-anak, setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Hak dan kewajiban itu apa ya? Kita sudah mengulangi kembali di pembelajaran yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Salah satunya di sekolah. Kemarin sudah ya yang di rumah, sekarang di sekolah. Nah, anak-anak, apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, lalu apa saja hak-hak dan kewajiban kita ketika kita berada di sekolah? Yang pertama, hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Yang kedua, Bu Guru akan jelaskan hak dan kewajiban siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban siswa selama berada di kelas. Oke, silakan perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah hak dan kewajiban siswa sebagai warga di sekolah. Oke, berikut adalah hak siswa sebagai warga di sekolah. Yang pertama, siswa mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, mendapatkan remedial atau ulangan susulan. Yang keempat, mendapatkan banyak teman. Yang kelima, menggunakan fasilitas sekolah. Yang keenam, meminjam buku dari perpustakaan. Oke, selanjutnya yang ketujuh, mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. 8. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. 9. Berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti ekstrakurikuler.
10. Mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru. Terakhir, mendapatkan perlindungan dari sekolah. Nah, berikutnya adalah kewajiban siswa selama menjadi warga di sekolah. Yang ke-1, mematuhi tata tertib sekolah. 2, hadir tepat waktu di sekolah. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera. 4, mematuhi perintah guru. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. 7, saling menolong antar teman. 8, memakai seragam sekolah. Nah, yang ke-9, mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. 10, memelihara ketertiban di kelas dan di lingkungan sekolah lainnya. 11, mengikuti ujian yang diadakan sekolah. 12, menghormati warga sekolah lainnya. 13, mengerjakan tugas tepat waktu. 14, memberikan laporan jika berhalangan hadir di sekolah. Yang terakhir, menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Oke, selanjutnya adalah Bu Guru akan menjelaskan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Nah, tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Nah, karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah itu memiliki banyak manfaat untuk seluruh warga sekolah. Nah, beberapa manfaat sekolah yang sehat diantaranya: 1. Seluruh warga sekolah akan merasa nyaman ketika beraktivitas di sekolah. Yang kedua, siswa menjadi semangat dalam belajar. Yang ketiga, guru menjadi semangat mengajar. 4. Seluruh warga sekolah tidak mudah terserang penyakit. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi segar. Yang keenam, lingkungan asri dan tertata rapi. Oke, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kita memiliki hak dan kewajiban yang perlu kita laksanakan. Nah, hak berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat adalah: yang pertama, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan udara yang segar di sekolah. 3. Mendapatkan lingkungan yang hijau dan asri. Selanjutnya, mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. Yang kelima, mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik-jentik nyamuk. 6. Mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Terakhir, mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Oke, tadi adalah hak. Nah, sekarang kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Yang ke-1, merawat dan menyiram tanaman secara rutin. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, menempatkan tempat sampah di setiap sudut. 4. Membersihkan toilet sekolah setiap hari. 5. Rutin menguras bak mandi sekolah. 6. Mewajibkan seluruh warga sekolah untuk tidak merokok di sekolah. 7. Tidak mencoret-coret bangku, kursi, dan tembok. 8. Rutin mempraktekkan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Nah, karena menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tugas petugas kebersihan saja, tapi seluruh warga sekolah, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, staf TU, petugas perpustakaan, dan warga sekolah lainnya. Semuanya wajib menjaga dan melestarikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah.
Oke, berikutnya adalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan di kelas. Kelas yang bersih merupakan dambaan seluruh warga sekolah. Nah, di dalam kelas terjadi proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan murid. Guru mentransfer ilmu kepada siswanya dengan cara menerangkan materi di depan kelas. Ketika guru sedang menjelaskan materi, seluruh siswa wajib menyimak, fokus, dan mendengarkan bu guru. Siswa boleh bertanya dengan bahasa yang baik jika guru sudah mengizinkan untuk bertanya. Dengan mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, berarti kita sedang menghargai orang tersebut. Jadi, ketika kita mendengarkan guru kita yang sedang menjelaskan, berarti kita menghargai guru kita. Nah, berikut adalah etika saat orang lain sedang bicara. Yang ke-1, mendengarkan dengan baik. 2, tidak memotong atau mencela pembicaraan. 3, fokus kepada lawan bicara. Lalu menatap mata orang yang sedang berbicara. Kemudian tidak mengubah topik pembicaraan secara mendadak. Yang ke-6, dapat menjaga rahasia. 7, berikan tanggapan atau jawaban yang bijak dan santun saat meminta pendapat kita. Nah, berikutnya adalah etika saat kita berbicara dengan orang lain. 1, fokus kepada lawan bicara. 2, hindari kata-kata yang tidak dipahami. 3, berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. 4, berbicara dengan jujur. 5, tenang saat berbicara, tidak tergesa-gesa. 6, tidak menggunakan nada suara tinggi. Kemampuan menghargai dan mendengarkan pembicaraan orang lain dapat kita praktekkan saat kita mendengarkan teman kita sedang mempresentasikan tugas di depan kelas atau sedang mengerjakan tugas di depan kelas. Nah, ada beberapa hak dan kewajiban lain yang perlu kita ketahui saat di kelas. Nah, hak dan kewajiban kita berada di kelas yaitu haknya 1, mendapatkan kelas yang bersih, lalu mendapatkan bimbingan dari guru, mendapatkan nilai yang memuaskan, kemudian mendapatkan penghargaan dari ibu guru. Yang terakhir, mendapatkan perhatian saat presentasi. Kewajibannya yang ke-1, melaksanakan piket kelas, mematuhi perintah bu guru, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, dan memperhatikan dan mendengarkan teman saat sedang berbicara. Oke, selesai penjelasan bu guru. Masuk pada kesimpulan, yaitu hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, hak didapatkan jika kita telah mengerjakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oke, selesai. Selanjutnya masuk pada tugas sekolah. Pertanyaannya, 1. Sebutkan kewajiban-kewajiban selama berada di sekolah. 2. Apa yang terjadi jika kita lalai mengerjakan tugas sekolah?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.